bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam sehat walafiat ya, dan bahagia tentunya. Berjumpa kembali nih dengan saya Miss Windy dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas mengenai getaran kelas 8. Sebelum kita memulai, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi getaran kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian getaran dan ciri-ciri getaran. Sekarang peganglah leher kalian. Ketika kita bicara, ya, apa yang kalian rasakan? Ketika kita diam, apakah yang akan kita rasakan? Teman-teman bisa menjawabnya pada kolom komentar di bawah ini ya. Ketika nyamuk atau serangga melewati kita akan terdengar bunyi, ya. Kemudian tadi juga ada getaran ya ketika kita berbicara. Jadi kesimpulan sementara bagaimana? Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, jadi pengertian getaran itu apa sih? Nah, teman-teman, gempa termasuk getaran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Jadi gempa juga termasuk getaran ya. Sekarang ada garpu tala. Tahu pernah memegang garpu tala? Ya, ini seperti ini. Garpu tala jika dipukul akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Coba kita praktikkan. Nah, terdengar bunyi dan di sini ada getarannya. Ya. Jadi, getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara teratur atau periodik di sekitar titik keseimbangan. Beberapa contoh getaran yaitu bandul, kemudian penggaris plastik yang salah satunya tetap dan satunya bergetar, ya, satu lagi adalah pegas. Di sini adalah contoh getaran penuh pada bandul, ya. B A B C B itu contoh satu getaran penuh, ya. Atau bisa dimulai dari A, berarti A B C B A. Berarti kalau setengahnya bagaimana? Misalnya BAB atau BCB, seperti itu ya. Nah, untuk pada penggaris ya, penggaris atau getaran seperti ini sama seperti yang tadi, CBABC, itu untuk satu getaran penuh. Nah, berikutnya akan kita bahas yaitu ciri-ciri getaran ya. Getaran itu ya benda jika bergetar ya, dikatakan getaran kalau memiliki pertama amplitudo, periode, ya, yang kedua, yang ketiga adalah frekuensi. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo getaran adalah simpangan terbesar suatu getaran. Kalau periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran yang dinyatakan dalam satuan sekon, ya. Untuk frekuensi, apa sih frekuensi? Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran dalam setiap satu satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan hertz, seperti itu. Nah, bagaimana sih hubungan frekuensi dan periode? Bisa dilihat di sini adalah frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu, sedangkan periode adalah waktu dibagi jumlah getaran. Ya, jadi kebalikannya seperti itu. Sekarang kita akan menghitung periode pada bandul. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana menghitung periode pada bandul sederhana. Di sini ada bandul, ada statif, ada penggaris yang kita ukur jaraknya dulu ya dari posisi semula. Kemudian ada stopwatch ya dalam aplikasi di HP. Baik, kita akan menghitung 10 getaran ya. Satu getaran, jadi 10 getaran bolak-balik. Jadi ketika dilipat seperti ini, nah sampai sini lagi itu adalah satu getaran penuh. Berarti sampai 10 kali.
seperti itu. Baik, kita mulai ya. Ketika kita melepaskan, stopwatch mulai dinyalakan. Kita ukur dulu dalam waktu dalam jarak 10 cm. Oke, setelah ini kita mulai sambil melepas dan stopwatchnya dinyalakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di sini tertera bahwa stopwatch di dalam stopwatch adalah 13 detik. Artinya periode pada bandul ini adalah 13 dibagi 10, jadi 1,3 detik. Jadi periode adalah waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Demikian pembelajaran getaran hari ini. Jadi kita simpulkan getaran adalah gerakan bolak-balik pada titik keseimbangan. Dan ciri-ciri getaran adalah memiliki amplitudo, frekuensi, dan periode. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.